Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata pelajaran dasar listrik dan elektronika yang kali ini kita lakukan secara daring dikarenakan masih PPKM pandemi COVID-19. Di sini kita akan mempelajari mengenai bahan-bahan komponen listrik dan elektronika. Sering sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari bahan-bahan komponen listrik dan elektronika. Namun sebelumnya kita dapat definisikan tentang bahan listrik. Bahan listrik adalah jenis bahan atau bahan yang dapat digunakan dalam peralatan, perlengkapan, dan alat bantu yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan listrik. Dengan mengetahui jenis dan sifat bahan listrik akan dapat memanfaatkan atau memperlakukan dan mengetahui batas aman atau bahaya suatu bahan listrik tersebut. Di kali ini kita akan membahas mengenai bahan-bahan komponen listrik dan elektronika yang kita kelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada bahan konduktor, yang kedua bahan isolator, dan yang ketiga bahan semikonduktor. Bahan konduktor. Apa itu bahan konduktor? Bahan konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan mudah. Bahan konduktor memiliki kumpulan elektron yang tinggi atau banyak elektron yang bebas. Bahan konduktor memiliki konduktivitas yang tinggi. Lalu, bahan konduktor memiliki persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki konduktivitas yang tinggi, memiliki kekuatan mekanisme yang tinggi, lalu ada memiliki koefisien muai panjang yang kecil, dan yang terakhir memiliki modus kenyal atau elastisitas yang besar. Contoh-contoh bahan konduktor yang kita sering jumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti tembaga, besi, aluminium, kuningan, emas, baja, raksa, maupun perak. Bahan-bahan konduktor sering dibentuk dari bahan jenis logam campuran atau sering kita sebut dengan alloy, atau logam paduan atau komposit. Masuk ke bahan yang kedua yaitu bahan isolator. Bahan isolator dapat kita definisikan sebagai bahan yang menghambat arus listrik. Di sini bahan isolator kita dapat bedakan secara bentuknya, secara berbentuk padat, cair maupun gas. Bentuk bahan isolator padat yaitu bahan tambang seperti batu alam, asbes, dan lain-lain. Lalu ada bahan yang berserat seperti benang, kertas, dan kain. Lalu ada juga bahan isolator padat seperti gelas dan keramik, plastik, karet, bakelit, ataupun ebonit. Lalu bahan isolator berbentuk cair yaitu seperti air, minyak, maupun oli. Lalu bahan isolator berbentuk gas dikelompokkan dalam 2 jenis yaitu udara dan gas, yang antara lainnya yaitu nitrogen, hidrogen, karbon dioksida, dan masih banyak lagi. Contoh bahan isolator yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ada contohnya seperti wol, kain, kayu, gabus, kertas, karet, keramik, plastik, maupun gelas. Kelas isolator berdasarkan suhu kerja maksimum. Ada kelas Y, yaitu memiliki suhu kerja maksimum sebesar 90 derajat Celcius. Bahan yang belum dicelup ke furnace. Contohnya bahan berserat organis seperti katun, sutra alam, wool sintetis, rayon, serat poliamil, polifilin, karet, dan sebagainya.
Lalu yang selanjutnya ada kelas A, yaitu dengan suhu maksimum 150 derajat Celcius, yaitu bahan berserat dari kelas Y yang telah dicelup dalam varnish. Bahan-bahan ini adalah katun, supra, dan kertas yang telah dicelup, termasuk kertas emal atau enamel yang terlapis damar eleo dan damar polymer. Lalu yang jenis ketiga yaitu ada kelas E, suhu maksimum yaitu 120 derajat Celcius, yaitu bahan penyekat kawat enamel yang memakai bahan pengikat polivinifomal, poliurete, damar exploit, dan lain-lain. Kelas isolator berdasarkan suhu yang selanjutnya yaitu kelas B dengan suhu maksimum kerjanya yaitu 130 derajat Celcius, yaitu bahan non-organik seperti mika, gelas, fiber, asbes, dan lain-lain yang dicelup atau direkat menjadi satu dengan varnish atau kompon. Lalu selanjutnya ada kelas F yaitu dengan suhu kerja maksimum 155 derajat Celcius dengan bahan bukan organik yang dicelup atau direkat menjadi satu dengan epoksi, elimureten, atau varnish yang tahan panas tinggi. Lalu selanjutnya ada kelas H yaitu suhu kerja maksimum 180 derajat Celcius. Semua bahan komposisi dengan bahan dasar mika, asbes, dan gelas fiber yang dicelup dalam silikon tanpa campuran bahan berserat seperti kertas, katun, dan sebagainya. Yang terakhir ada kelas E dengan suhu kerja di atas 180 derajat Celcius. Bahan anorganik yang tidak dicelup dan tidak terikat dengan substansi organik, misalnya seperti mika, mikanit yang telah panas atau menggunakan bahan pengikat anorganik. Lalu ada mikales, gelas, dan bahan keramik. Yang ketiga yaitu jenis bahan semikonduktor. Bahan semikonduktor yaitu bahan yang mempunyai sifat konduktivitas antara konduktor dan isolator, di mana mempunyai daya penghantar lebih kecil dibandingkan dengan konduktor, namun lebih besar dibandingkan dengan isolator. Bahan semikonduktor ini biasanya terbuat dari germanium, silikon, helium, maupun arsiret. Bahan-bahan semikonduktor biasanya ditempatkan pada komponen pasif maupun komponen aktif seperti IC, resistor, dioda, transistor, dan sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.